Pekerja kilang lebih penat daripada pekerja KKM. Hey guys, welcome back to my channel. Thank you for watching. And jangan lupa subscribe kalau kamu baru first time datang di channel saya, oke? Dalam channel saya kita buat reaction, kita buat semua, kita buat guys. Jadi jangan heran kalau punya channel ini semak dan serabut. Oke. Hari ini saya mau bercakap tentang dua isu ini. Dua. Pertama, berita yang dipetik daripada Harian Metro pada Agustus 24, 12.58 tengah hari. Klang, polis menahan suami istri yang bertindak memasuki beberapa kedai serta makan di restoran walaupun tidak lengkap 2 dos vaksin COVID-19 seperti tular di Facebook sejak semalam, dia bilang. Seterusnya, Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Samsul Amar Ramli berkata pasangan suami istri berusia 35 dan 36 tahun itu ditahan di rumah mereka di Bandar Putra 2 dekat sini pada 5 petang semalam. Katanya penahanan itu susulan aduan diterima pihaknya berhubung satu muat naik di Facebook bernama Mujahidah Soleha yang berkongsi mengenai sosial eksperimen yang dijalankan mereka. Oke. Kita fahamkan cerita dia. Suami istri buat social eksperimen di ketika pandemi ini. Begini, mari kita jalan-jalan, pergi kedai. Kami tiada dos vaksin 2. Belum lengkap dos kami pun kami tetap boleh masuk kedai. We all still boleh makan, duduk kedai, dine in. Okay? Lepas tu boleh masuk kedai. We all still shopping walaupun we all belum dos complete. Begitulah dia punya maksud, okay? Jadi kamu-kamu yang belum komplit vaksin itu tapi tidak dapat masuk kedai, jelaslah kamu sama dia orang. Dapat guys, gurau saja, oke? Tindakan seperti ini sangat-sangat tidak wajar menurut saya. Reaction kah pendapatnya? Pendapat lah, bukan reaction. Kalau reaction saya lebih-lebih tahu, maka saya akan be like begini. What the heck? Kenapa orang mau pergi buat social eksperimen pada masa-masa social distancing ini sekarang? Oke. Satu, sepatutnya orang duduk rumah sajalah. Kalau sekadar mau buat konten saja untuk pergi dine in, sebab mau tes itu SOP, wah, we all berjaya masuk kedai walaupun we all sebelum lengkap 2 dos vaksinasi. Very the selfish, very the bangga, you guys. Tapi tindakan begini sebenarnya tidak membanggakan. Bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, berdedikasi dan saya tidak tahu mau cakap apa lagi. Saya tidak tahu mau puji diri saya sebab terlampau perlu dipuji banyak. Saya sudah duduk rumah like almost 2 years, guys. Dari bulan 3 kan, bulan 3 last year guys. Sekarang bulan 8 sudah bulan 3 setahun 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, setahun 5 bulan. Oh, setahun 5 bulan. Anak-anak saya, I tell you guys, baru 1 kali dorang keluar hari itu yang di video saya. Itu pun sebelum cuti sekolah itu, yang masa case masih di bawah 1.200, 300. Case pada masa itu rendah sehingga negeri Johor diisytiharkan boleh bawa anak-anak keluar pada masa itu. So I bring my kids to KFC, to Ninso, sebab saya ada satu firasat yang mengatakan bahwa oke, lepas ini dia bilang Dr. Nur Hisham, kalau kita tidak buat SOP betul, kalau ini jadi begini, case akan sampai 19K dalam bulan 7, bulan 8 dia bilang pada masa itu saya ingat. So I told my husband, mari kita bawa anak kita keluar sebelum dorang mulai cuti sekolah, sebab saya tahu lepas cuti sekolah habis, sekolah tidak akan buka, sebab case akan naik, saya bilang. And betul-betul, saya tidak menyumpah guys, tapi memang kita sebagai parents itu sentiasa ada guts, feeling yang mengada-ngada, but selalu betul. Jadi saya bawa dorang keluar, itu saja. Itu first and last dorang keluar naik kereta. Itu bulan 6 guys, ini bulan 8 sudah. Tolong faham perasaan orang-orang yang duduk di rumah bersama anak-anak ini. Kalau kamu tidak kisah dengan diri kamu, bolehkah? Jangan bawa-bawa orang buat begitu. Kamu macam mempromot untuk orang lain buat benda yang sama sebenarnya. Kalau kamu sudah buat eksperimen sosial begitu, oh mari guys kita buat begini, tidak kedapatan, dia bilang. It's like a calling for other people untuk buat benda yang sama.
Tapi guys, oleh karena orang sudah kena tangkap, jangan kamu ikut-ikut. Nanti kamu kena tangkap sekali macam tuh. Kamu mau kan? Jangan. Entahlah apalah faedah orang pergi buat social eksperimen masa-masa pandemik begini. Iya, tunggulah dulu kalau untuk konten saja. Tak payahlah guys, tak payah kamu merisikokan kesehatan kamu sampai typo mulut saya sebab saya terlalu. I feel like sikap begini ialah sikap yang tidak bertanggung jawab. I'm sorry, but this is my opinion as a rakyat Malaysia yang telah berkurung dari bulan 3, baru keluar beberapa kali saja. Itu pun saya keluar sebab saya beli barang. And I almost forgot how the feeling of dine in. Lama sudah saya tidak dine in. Sebab apa? Suami saya tiada. Dia asik kena pergi SJR. Asik pergi SJR. Kamu tahu SJR? Sekatan jalan raya. Dia kena pergi SJR. I'm so sad. Lama sudah saya tidak mendapat kasih sayang seorang suami. Nah, oke, next kita pergi ke cerita hot yang kedua. Ya pak, selap dulu air mata saya, air mata rindu laki. Next, kita pergi kepada penganjur perhimpunan haram rayu netizen, bayarkan kompon RM62.000. RM62.000 tukar kepada duit Indonesia. Sekejap saya cek dulu. Berapa ini ya? 14671.083. Berapa lah ini? Ceritanya, oke, kita baca dia punya berita. Berita ini dari by Portal Islamic bertarik 24 Ogos 2021. Dia punya berita begini. Penganjur himpunan haram pada 19 Ogos lalu meminta sumbangan orang ramai bagi bantuan membayar compound kepada para peserta yang ditahan sebelum ini. Fahamkan. Minggu lalu, seramai 31 peserta acara berkenaan dibawa ke balai polis dan didenda 2.000 setiap seorang, menjadikan jumlah keseluruhan denda merupakan RM62.000 Malaysia. Dalam satu kenyataan hari ini, Sekretariat Solidariti Rakyat SSR berharap orang ramai dapat membantu meringankan beban mereka. Sehubungan itu, kami ingin meminta jasa baik rakyat Malaysia yang cintakan demokrasi untuk menyumbang bagi membantu peserta membayar kompaun yang dikenakan, kata mereka. So, yang saya faham di rangkap pertama, penganjur himpunan haram 19 Ogos minta sumbangan orang ramai. Barengan kedua, seramai 31 peserta kena denda RM2.000 setiap seorang, jumlah total RM62.000 Malaysia. Part yang ketiga, paragraf ketiga, Sekretariat Solidariti Rakyat berharap orang ramai dapat membantu meringankan beban mereka. Part yang keempat atau paragraf keempat, sehubungan itu, kami ingin meminta jasa baik rakyat Malaysia yang cintakan demokrasi untuk menyumbang bagi membantu peserta membayar compound yang dikenakan kepada mereka. Oke. Maksudnya, dorang yang pergi buat himpunan ataupun demo, kalau dalam bahasa Indonesia demo. Oke, mari kita duduk dengan baik. Kita tarik napas. Di sini orang yang berhimpun haram, orang yang kena compound, kena denda, kita yang mau bantu. Like 31 peserta ini, dorang memang tiada perbincangan kah dengan dia punya bahagian yang menganjurkan perhimpunan haram? Mesti orang sudah pikir berisiko. Apa risiko kalau kena denda seorang RM2.000? Kita ada duit kah tiada? Kan? Kah kena janji untuk bayar, tapi sekali bayar sendiri? I don't know guys, but satu fakta yang sangat saya tahu di sini ialah, kenapa membuat himpunan masa ini? Kenapa? Kenapa membuat himpunan pada masa pandemik? Oke, begini saja. Siapa yang suka betul berkumpul di luar sana? Kamu pikir-pikirkan kami yang kena depresi sudah duduk di rumah. Kamu pikir kamu saja kah? Kamu pikir kamu saja? Really guys, kamu saja kah? Kami pun orang tahu, kami pun mau juga keluar. Tapi sebab kami berpikir bahwa kami mungkin membawa COVID-19 ataupun kami mungkin dijangkiti COVID-19 kalau kami keluar. Dan mungkin apabila saya dijangkiti, saya akan menyebarkan pada anak-anak saya. Anak-anak saya akan menyebarkan kepada jiran tetangga saya. Walaupun anak saya tidak keluar rumah. Tapi kan dia bilang varian Delta berjangkit melalui udara. You know guys, ada satu fakta tentang
COVID-19 yang sangat menakutkannya itu, bila orang bersin dekat kita, itu molekul-molekul COVID-19, dia akan terurai di udara selepas 30 saat. Kalau kamu terhidup sedikit pun itu molekul ataupun partikel itu masuk di mata kamu, dia bilang itu udara yang dia bersin sana, kamu akan kena. Jadi itu yang kita mau elak sebenarnya, supaya kita jangan keluar kalau tidak penting. Astaga Tuhan, di manakah sudah ada orang punya kewarasan ini? Saya tidak cakap tahu Kak, saya lebih pandai dari kamu. Tidak, saya tahu kamu orang-orang yang bijaksana. Bahkan saya dapat ada sumber mengatakan bahwa ramai kaki tangan kerajaan yang ikut turut sama pergi buat himpunan haram. Dan tidak pernah ada sesuatu yang bersama dengan perkataan haram itu ialah halal. Haram sentiasa haram, tidak pernah haram itu halal. Saya punya poin di sini. Kita jaga kita itu masih penting. Oke? Kita jaga kita hormat kita. Jangan kamu sudah buat begitu, lepas itu nanti ada klaster himpunan haram, klaster baru. Benda berkumpul tidak akan mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan positif, tapi positif COVID-19. Dia sentiasa ada klaster baru. Jadi kalau kamu tidak mau ada klaster baru, kamu merungut sangat case naik, janganlah buat hal. Guys, tolong. Guys. Dan itu pun kalau kamu masih pikirkan orang-orang yang macam kami yang duduk di rumah lah. Kalau kamu tidak pikir sangat kepayahan KKM, banyak yang saya nampak di media sosial kan, kutuk-kutuk KKM. I cannot brand. Dorang cakap pekerja kilang lebih penat daripada pekerja KKM. Oke. Ini bukan tentang siapa yang penat, tapi ini tentang siapa yang lebih berisiko. Jadi please respect our KKM staff. Dia punya ending di sini, ataupun pengajarannya. Kita semua saling hormat, saling jaga kita, dan jangan selfish. Boleh kan? Jangan selfish, oke? Oke guys, thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari Anda. Bye. Jangan kamu keluar-keluar, oke? Keluar-keluar rumah.